Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar PAI, yaitu tentang Asmaul Husna. Teman-teman tahu apa itu Asmaul Husna? Nah, di sini bakal jelaskan ya. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang pertama. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan mengenal sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala, juga dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman, percaya kepada Allah itu adalah rukun iman yang nomor pertama. Teman-teman semua pasti tahu rukun iman itu ada 6. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan mengenal sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala, juga dengan mengenal nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Nah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama baik yang disebut Asmaul Husna. Jumlahnya ada 99. Jadi nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah itu disebut Asmaul Husna, yang jumlahnya itu ada 99. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik diantaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. Jadi kan Asmaul Husna itu teman-teman ada 99. Nah, sekarang kita akan mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. Jadi kita akan mempelajari 3 dulu. Yang pertama Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahim, artinya Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala mengasihi semua makhluk, manusia, hewan, tumbuhan. Jadi teman-teman, kemarin kita juga pernah belajar ya. Allah itu Ar-Rahim, artinya Maha Pengasih. Jadi Allah itu mengasihi semua ciptaannya, makhluk, manusia, hewan, tumbuhan, dan segala isi yang ada di alam semesta. Perhatikan gambar di bawah. Semua mendapat rezeki dan semua dapat hidup. Nah, di sini ada gambar ya teman-teman. Di sini ada gambar apa? Di sini ada gambar hewan, tumbuhan ya. Ada pokoknya semua yang Allah ciptakan. Nah, ada ya di gambar ini yang Allah ciptakan, semua itu mendapat rezeki dan hidup. Allah Subhanahu wa taala mengasihi alam semesta, mengasihi semua yang di bumi, mengasihi semua yang ada di langit. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala itu tadi kan mengasihi semua hambanya yang ada di alam semesta, ya, mengasihi semua yang ada di bumi, mengasihi semua yang ada di langit. Allah Subhanahu wa taala tiada terkira, tidak akan ada yang mampu menandingi sifat mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengasihi semua makhluk ciptaannya. Jadi teman-teman, tidak akan ada yang bisa menandingi sifat pengasih Allah, ya teman-teman. Dan kita juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengasihi semua makhluk ciptaannya. Semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki yang cukup. Semuanya merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih terhadap makhluknya. Nah, teman-teman, semua yang diciptakan oleh Allah akan mendapatkan rezeki yang cukup. Nah, karena itu merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih terhadap makhluknya. Selanjutnya, yang kedua Ar-Rahim. Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahim, artinya Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala menyayangi semua hambanya yang ada di langit dan di bumi. Jadi teman-teman, selain Ar-Rahman, Allah juga mempunyai sifat Ar-Rahim yang artinya Maha Penyayang. Allah menyayangi semua hambanya yang ada di langit dan di bumi.
cara Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sayang kepada hambanya berbeda-beda. Nah, teman-teman, Allah menunjukkan kasih sayang kepada hambanya itu dengan cara yang berbeda-beda. Jadi tidak sama ya teman-teman, berbeda-beda. Tetapi Allah itu sayang kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang hamba mukmin dengan memberikan kepadanya keluasan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala menyayangi hamba mukmin dengan memberikan rezeki berlimpah, kesehatan dan keluarga. Nah, tadi kan teman-teman cara menunjukkan Allah sayang kepada hambanya itu dengan cara yang berbeda-beda. Nah, di antaranya ada Allah menyayangi hambanya. Hamba yang mukmin itu dengan memberikan kepadanya keluasan ilmu, ada yang diberikan keluasan ilmu, ada hambanya yang diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan dan keluarga. Jadi berbeda-beda ya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintah dan larangan bagi hambanya yang mukmin. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalas surga bagi hamba yang bertakwa. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan perintah dan larangan bagi hamba yang mukmin. Kita sebagai orang mukmin sudah ditetapkan oleh Allah perintah dan larangannya. Kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Allah melarang kita untuk melakukan dosa. Nah, itu adalah perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hambanya yang mukmin. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalas surga bagi hamba yang bertakwa. Nah, teman-teman, untuk orang yang bertakwa, Allah akan membalasnya dengan pahala jika kita selalu melaksanakan sholat, melaksanakan kebaikan, berbuat kebaikan kepada orang tua, kepada sesama manusia. Nanti Allah akan memberi balasan di surga, memberi pahala. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hambanya yang beriman. Nah, teman-teman, kita juga harus yakin bahwa Allah itu sangat menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Maka kita itu harus beriman, teman-teman. Kita harus menanamkan keimanan kita di dalam hati kita. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu satu. Kita itu harus selalu beribadah kepada Allah. Nah, cara kita cinta kepada Allah yaitu dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kita juga harus selalu beribadah teman-teman agar kita selalu dicintai oleh Allah. Selanjutnya yang terakhir, Al-Malik. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik, artinya Maha menguasai, Maha merajai. Nah, teman-teman, Al-Malik itu artinya Maha menguasai. Allah Maha penguasa. Allah itu yang menguasai seluruh alam semesta dan Maha merajai. Jadi Allah itu yang merajai alam semesta ini, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai dan Maha merajai seluruh alam semesta beserta isinya. Jadi yang menguasai dan merajai seluruh alam semesta dan isinya itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala raja yang paling kuat, tidak ada yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, Allah itu raja yang paling kuat, tidak ada yang bisa menandingi Allah. Allah itu raja yang paling kuat. Perhatikan gambar di samping luasnya lautan adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa lihat di samping ini ada gambar lautan, pohon, burung. Ya, teman-teman juga pasti pernah pergi ke pantai ya. Teman-teman lihat lautan itu begitu luas ya, teman-teman. Itu adalah bukti kekuasaan Allah. Maka ketika kita pergi ke laut ya, teman-teman, kemana saja, maka kita harus selalu mengingat siapa yang menciptakan semua ini, yaitu Allah. Maka kita harus selalu bersyukur kita masih bisa bernafas, masih bisa merasakan semua rezeki yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala penguasa seluruh alam, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala luas tidak terbatas di langit, di bumi, di seluruh jagat raya.
Allah itu penguasa seluruh alam. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala luas, tidak terbatas, ya, tidak ada batasnya. Kekuasaan Allah itu teman-teman di langit, di bumi, di seluruh jagat raya. Ya, kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Sangat luas ya, karena Allah itu pemilik alam semesta dan isinya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kekuasaan manusia. Kekuasaan manusia hanya sebentar dan hanya sedikit. Nah, teman-teman, jadi kekuasaan Allah itu berbeda dengan kekuasaan manusia. Kalau kekuasaan Allah itu tidak akan ada akhirnya. Tidak akan ada akhirnya selamanya. Tetapi kekuasaan manusia itu hanya sebentar dan hanya sedikit. Jadi, apa teman-teman? Contohnya, ya. Contohnya ketika kita memiliki apa teman-teman? Contohnya seperti presiden ya. Presiden itu sekarang sedang memimpin. Nah, nanti presiden bisa saja turun ya karena waktunya sudah habis, kekuasaannya sudah selesai. Nah, kalau Allah itu tidak akan selesai, teman-teman. Maka kita tidak boleh sombong ya, teman-teman, karena semua yang kita miliki itu hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahaminya dan bisa mengamalkan apa yang teman-teman bisa ambil dari pembelajaran hari ini. Dan kita juga harus selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.